Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya membawakan mata kuliah Risiko Operasi dengan judul subbab jaringan kerja atau network planning. Adapun yang melatar belakangnya adanya network planning, pertama adalah network planning menurut Fahmi yang berupa suatu kondisi atau situasi yang dihadapi oleh seorang manajer dengan menempatkan analisis pada segi waktu dan biaya sebagai latar belakang background dalam setiap kegiatan keputusan. Biasanya keputusan berkaitan dengan jaringan kerja. Menurut Nur Hayati tahun 2010, network planning adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan dari suatu proyek. Mengapa perlu diawasi? Karena namanya proyek itu dibatasi oleh waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian menurut Muhardi tahun 2011, planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan ketergantungan antar setiap pekerjaan atau kegiatan yang digambarkan dalam bentuk diagram jaringan kerja, diagram network. Menurut Dimyati tahun 2006, planning merupakan suatu rencana jaringan kerja yang memperlibatkan seluruh aktivitas yang terdapat di dalam proyek serta logika ketergantungan antar satu dengan lainnya. Jadi intinya network planning adalah jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kegiatan kerja suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis time dan biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Adapun manfaat daripada network planning itu menurut Handoko tahun 2010 adalah pertama adalah perencanaan suatu proyek yang kompleks, kedua untuk scouting bekerja sebagai rupa dalam urutan praktis dan efisien, ketiga mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia, keempat schooling ulang untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan, menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara biaya dan waktu, kemudian menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu, merencanakan schooling dan mengawasi proyek secara logis, selanjutnya memikirkan secara menyeluruh tapi juga mendetail dari suatu proyek. Maksudnya selanjutnya mendokumenkan dan mengkomunikasikan rencana schooling atau waktu dan alternatif lain desain proyek dengan tambahan biaya. Jadi biasanya kalau kita mau mempercepat kegiatan maka kita akan lembur ya. Untuk lembur tentu ada tambahan biaya. Dan terakhir adalah mengawasi proyek secara lebih efisien sebab hanya jalur kritis atau pas saya yang perlu konsentrasi pengawasan ketat. Maksud jalur kritis adalah jalur dari kegiatan-kegiatan yang tidak boleh ada penundaan waktu di dalamnya. Kemudian metode network planning adalah pertama dengan metode diagram grafik atau chart method diagram yang digunakan untuk perencanaan pengendalian proyek dalam bentuk diagram grafik. Kedua, teknik manajemen jaringan atau network manajemen teknik digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek berbasis teknologi informasi atau IT. Ketiga, prosedur dalam penilaian proyek atau program evaluation procedure digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menilai kemajuan suatu program. Keempat, analisis jalur kritis atau critical path analysis digunakan untuk penjadwalan dan mengendalikan sumber daya proyek. Kelima, metode jalur kritis atau CPM critical path method digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek yang sudah pernah dikerjakan sehingga data waktu dan biaya setiap unsur kegiatan dapat diketahui oleh evaluator. Terakhir, teknik menilai dan meninjau kembali program evaluation and review teknik digunakan pada perencanaan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Biasanya disingkat FOT ini. Nah, dalam network planning kita banyak menggambar dan ada simbol-simbol yang kita gunakan. Pertama adalah simbol arrow atau panah. Ini bentuknya berupa anak panah yang artinya aktivitas atau kejadian yang biasanya membutuhkan waktu atau durasi dan resource, tenaga, equipment, material, biaya tertentu. Kemudian node simpul atau event, ini bentuknya berupa lingkaran bulat. Ini event ini atau node ini
ini adalah bisa jadi permulaan atau akhir daripada suatu kegiatan-kegiatan. Bisa jadi dia adalah akhir dari kegiatan A, tetapi dia bisa jadi awal dari kegiatan B, karena kegiatan B adalah lanjutan dari kegiatan A. Kemudian double arrow ini adalah kejadian di lintasan kritis. Lintasan kritis berarti lintasan yang tidak boleh ada penundaan waktu di dalamnya, tidak ada slack di dalamnya. Bisa digambarkan berupa garis panah tebal atau pakai double arrow seperti ini, nggak masalah saya. Kemudian dummy itu bentuk panah putus-putus, tetapi dia hanya dianggap kegiatan semu, aktivitas semu. Dia tidak membutuhkan durasi dan tenaga tertentu. Nah, ini contohnya. Ini adalah not simpul 1, simpul 2, simpul 3. Ini A ini adalah kegiatan. Ingat, kegiatan digambarkan dengan anak panah. Kegiatan A mulai dari simpul 1 ke simpul 2. Jadi mulainya dari awal di sini ke sini. Nah, kegiatan A ini akan berakhir kalau sudah sampai simpul 2. Nah, B akan mulai kalau A ini sudah selesai. Jadi akhir dari kegiatan A itu adalah awal dari kegiatan B. A ini misalnya pembebasan lahan, B ini misalnya membuat fondasi, contohnya kalau kita bangun rumah. Jadi kegiatan A itu dimulai dengan simpul 1 dan berakhir di simpul 2, dan B akan dimulai dari simpul 2 ke simpul 3. Nah, untuk gambar selanjutnya, gambar kedua, ini ada 3 kegiatan. Kegiatan A berakhir di simpul 3. Kegiatan B juga berakhir di simpul 3. Nah, setelah kegiatan A dan B selesai, maka dimulai kegiatan C. Berarti kegiatan C ini dimulai dari simpul 3 dan berakhir di simpul 4. C hanya bisa mulai kalau kegiatan A dan B selesai. Baru bisa C mulai. Nah, untuk gambar terakhir, kegiatan A kalau sudah selesai baru bisa dilakukan kegiatan B dan C. Jadi B, C ini hanya bisa mulai kalau kegiatan A selesai. Oke. Nah, tadi saya menggunakan beberapa istilah dan saya jelaskan lebih jelasnya lagi di sini. Proyek itu adalah suatu kumpulan kegiatan yang membutuhkan sumber daya, waktu, dana, tenaga, dan peralatan atau equipment, dan dimulai dari dalam jadwal waktu yang pasti. Ada misalnya proyek membuat jembatan, itu harus selesai dalam 3 tahun misalnya. Nah, itu harus jelas kapan selesainya, dananya berapa, itu harus jelas. Itu proyek. Proyek ini bukan berarti beda ya, proyek dan program. Kalau proyek kan dia insidental, dan mulai nanti kalau sudah selesai ya tidak dibangun lagi di situ lagi jembatan lagi kalau sudah selesai dan berakhir. Nah, kegiatan ini komponen daripada proyek yang membutuhkan sumber daya tertentu. Misalnya kegiatan pembebasan lahan, kegiatan pembuatan fondasi, kegiatan membuat dinding, membuat atap, membuat pagar, dan seterusnya, dan lain-lain. Kemudian lama proyek itu waktu total yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan dari suatu proyek. Nah, biasanya kalau lama proyek bisa ditetapkan sudah misalnya 24 minggu, lewat itu ada denda. Biasanya ada denda itu biasanya. Kemudian lintasan kritis itu adalah urutan kegiatan yang apabila satu atau terlambat menyebabkan seluruh proyek terlambat. Kemudian kegiatan kritis itu adalah semua kegiatan
yang terletak dalam lintasan kritis. Jadi maksudnya lintasan kritis ini tidak boleh ada penundaan di dalamnya. Kalau jalur lain itu bisa ada penundaan. Kemudian slack ini adalah selisih waktu pelonggaran antara paling awal atau paling lambat dimulai suatu kegiatan. Ini berarti slack ini tidak ada di lintasan kritis, dia di luar lintasan kritis. Karena kalau di lintasan kritis itu tidak ada selisih waktu. Kemudian simpul atau not atau event juga disebut, itu adalah simbol awal atau akhir suatu kegiatan. Dia bukan suatu proses, tetapi hanya sekedar penanda, biasanya menanda waktu kegiatan. Kemudian anak panah atau arrow itu menggambarkan kegiatan dengan segala atributnya. Atributnya biasanya dipasangkan adalah simbol kegiatan, kemudian durasi atau lama kegiatan, biaya kegiatan. Ini contohnya biasanya yang disemaikan pada panah tersebut. Kemudian dummy, nanti ada istilah dummy, ini menggambarkan suatu kegiatan tidak merupakan sumber daya. Oke. Latest starting time itu adalah waktu paling lambat untuk memulai kegiatan KI. Waktu paling lambat. Earliest starting time itu waktu paling cepat untuk memulai kegiatan KI. Kemudian time TIJ itu lama kegiatan dari simpul I menuju simpul J. Durasinya. Kemudian CIJ ini cost IJ adalah biaya untuk menyelesaikan kegiatan dari simpul I menuju simpul J. DIJ sumber daya yang dibutuhkan menyelesaikan kegiatan dari simpul I menuju J, dan SIJ atau slack kelonggaran waktu yang dimulai kegiatan dari suatu simpul ke I. Nah ini gambar simpul tersebut dibagi 3. Ini adalah I, ini adalah nama simpul, ini adalah waktu paling cepat dimulai kegiatan, ini waktu paling lambat dimulai kegiatan. Jadi paling atas ini waktu awal, ini waktu akhir biasanya disebut juga. Ini simpul ke I menuju J. Oke. Nah ini arrow tadi yang enggak panah kuning, ini arrow. Ini atribut yang disemaikan ini TIJ dengan CIJ, biasanya hanya itu biasanya. Ini earliest starting time, ini latest starting time. Oke, penyusunan untuk planning menurut Haming dan Nurjamudin 2011 itu ada berapa langkah. Langkah lengkapnya adalah pertama menentukan visi dan tujuan, kemudian identifikasi pekerjaan oleh proyek yang bersangkutan, mengidentifikasi urutan pekerjaan sebagai pekerjaan berlangsung secara sistematis. Keempat, mengidentifikasi waktu pengerjaan setiap pekerjaan yang ada. Kelima, membuat diagram pengerjaan proyek yang menggambar seperti tadi itu, yang pakai panah, lingkaran dan sebagainya. Kemudian keenam, kita tetapkan jalur kritis. Jalur kritis yaitu jalur yang tidak ada slacknya ya. Kemudian ketujuh, kita hitung standar deviasi jalur kritis proyek. 8, menghitung probabilitas menyelesaikan proyek sesuai yang diminta oleh pemilik proyek. 9, menghitung biaya nyata proyek. Kemudian 10, mengevaluasi alternatif percepatan yang mungkin. Nah, untuk mata kuliah ini, data yang lain misalnya mengidentifikasi waktu pengerjaan proyek, ini sudah saya sediakan. Kita hanya mengerjakan membuat diagram pengerjaan proyek, menetapkan jalur kritis, dan mungkin menetapkan biaya total proyek dan biaya percepatannya. Itu saja. Yang lainnya ini nanti di mata kuliah manajemen proyek. Nah, untuk menyusun network planning, pertama kita harus punya data urutan pekerjaan logis. Jadi harus disusun dulu pekerjaannya, identifikasi dulu. Nah, kemudian kita menafsirkan waktu penyelesaian setiap pekerjaan. Biasanya kita kalau sudah pengalaman ya kita sudah tahu. Misalnya untuk pembebasan lahan kita butuh berapa lama, untuk buat fondasi kira-kira berapa lama. Itu kita sudah ada data, biasanya berdasarkan pengalaman atau informasi dari tempat lain.
Kemudian yang ketiga, biaya untuk mempercepat setiap pekerjaan. Kalau kita ingin percepat pekerjaan, tentu kita adakan lembur. Tapi kalau kita lembur, berarti kita ada tambahan biaya lembur. Nah, itu kalau data tersebut kita harus punya kalau kita ingin mempercepat pekerjaan dari misalnya normalnya 2 tahun, ya kita pingin selesai dalam 1,5 tahun. Nah, berarti ada biaya tambahan di sana, ada biaya lembur yang harus diperhitungkan. Kemudian sumber ini adalah tenaga, equipment, dan material yang diperlukan. Oke, nah sekarang kita contoh soalnya untuk mata kuliah ini. Soalnya membuat jaring kerja dari data berikut. Nah, ini kegiatan A, itu kegiatan pendahulunya tidak ada. Kemudian kegiatan B itu akan dimulai kalau kegiatan A selesai. Jadi kegiatan pendahulunya A. Kegiatan C, kegiatan pendahulunya A. Kegiatan D, pendahulunya B. Jadi setelah B selesai, D mulai. Oke. Kegiatan E, pendahulunya C, dan kegiatan F, pendahulunya D dan E. Oke, kalau kita gambar seperti ini. Kegiatan A itu pendahulunya tidak ada, bahkan kan tidak ada ya. Kemudian kegiatan B itu setelah A selesai, B mulai. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke. Arahnya apakah harus arah ke atas? Tidak, bisa aja arahnya datar atau arahnya ke bawah. Nah, tapi kenapa ini ke atas? Nah, karena ada kegiatan C yang dilakukan setelah kegiatan A. Jadi supaya agak bagus gambarnya ya, B-nya ke atas, C-nya tarik ke bawah. Nah, selesai kegiatan B, nah ini ada kegiatan D. Nah, jadi setelah B-nya selesai, D simpul 3, maka tarik lagi arrow untuk kegiatan D. Nah, C, kalau C-nya selesai, maka ada kegiatan E. Berarti setelah C-nya selesai, kita beri simpul 4, kita tarik garis E. Nah, setelah D dan E selesai, nah ini harus ada garis lagi. Kayak ketutup kayaknya nih. Ini ada kegiatan F di sini. Jadi setelah D dan E selesai, tarik ke sini. Oke. Nah, ini contoh lain. Contoh lain, ini kegiatan A, pendahulunya nggak ada ya. Di sini ada gambarnya. Kemudian kegiatan B itu dimulai setelah kegiatan A selesai, tarik di sini. Oke. Kegiatan C setelah B selesai. Jadi setelah panah B selesai, kita buat simpul, kita beri nama simpul 3. Nah, kita tarik ke atas C. Oke, nah D ini juga ada setelah B. Nah, jadi dari simpul 3 kita tarik 2 garis. Pertama untuk kegiatan C, panah C, dan kegiatan D pakai panah D ya. Nah, ini kita beri simpul lagi. Jadi kegiatan itu diapit oleh 2 simpul. Simpul untuk pendahuluan dan simpul untuk penutupnya. Simpul penutup ini bisa jadi adalah awal pembuka untuk kegiatan selanjutnya. Oke, nah contohnya ini kegiatan F itu simpul awalnya adalah 4. Nah, 4 ini sebenarnya adalah simpul akhir daripada kegiatan C. Nah, kegiatan F nanti selesai di kegiatan di simpul 7. Oke. Nah, simpul G ini akan mulai kalau kegiatan D selesai. Ntar di sini kegiatan E, gimana tadi E ya? Ini kalau sudah selesai baru kegiatan H. Tarik di sini. Nah, ini kenapa jadi 1? Nah, karena namanya proyek itu pasti diawali oleh satu kejadian
dan diakhiri satu kejadian, sebabnya dia ditarik gabung jadikan satu. Karena tidak boleh akhir itu kejadiannya lebih dari satu, tidak boleh, harus jadi satu. Sebab itu ditarik jadikan satu kejadian. Oke. Nah, ini contoh ketiga, tentukan waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya. Oke, kalau tadi saya menggunakan istilah kegiatan, sekarang kejadian. Kalau kejadian berarti kan nama-nama simpul ya. Kejadian 1 sampai 2. Itu waktu pengerjaannya 2 minggu. Ini kegiatan A berarti A, 2. Jadi belakang ini waktunya. 1 sampai 3 itu B, 3, oke. 1 sampai 4 itu 2, C, 2. Oke. 2 sampai 5 itu kita tulis kegiatan D, 7. E sampai 4, E,4 dan seterusnya. Nah, ini kita sudah simpulnya kita sudah bagi 3. Ya, supaya agak besar ya. Kita mau isi yang early starting time dengan latest starting time. Kita mau isi yang di atas ini. Ingat, ini early starting time, waktu awal dimulai kegiatan. Di bawah ini adalah waktu akhir daripada kegiatan, bagian bawah ini. Oke. Nah, kita harus hitung dari awal dulu, forward pasnya dulu. Ini tambah-tambah berarti. Kalau di waktu awal ini hitungannya selalu 0 di sini. Ini 0. 0 tambah 2 berarti ini 2. 2 tambah 7 berarti sini 9. 0 tambah 3 sini 3. Nah, 3 tambah 4, nah 7, sementara ini tadi 9 ya. Nah, ini yang mana angkanya? Nah, untuk di atas ini ingat kita ambil, kalau pertemuan percabangan ini kita ambil nilai yang terbesar. Berarti ini 9, bukan 7 ya. 9. Ini dengan ini 9 tambah 5, 14 ya. Kalau ini berarti 0 tambah 2, sini 2 ya. 2 tambah 16, 18, berarti sini kita ambil angka 18. Nah, 18 tambah 6 berarti 24 ya. Nah, berarti seperti ini. Nah, sekarang bagian early starting time sudah terisi, toh. Nah, ini untuk di bawah ini kita dari belakang ke depan arahnya. Kalau yang forward pas tadi kan dari arah depannya nih, depan ini sih. Kalau ini tarik ke belakang, kalau ini ke depan nih arahnya. Yang atas tadi ke arah depan. Nah, sekarang ini berarti sini angkanya sama. Kalau ini 24, 24. Kalau ini 20 ya 20. Nah, 24 kurangi 6. Jadi kalau di atas tadi tambah-tambah, kalau ini kita kurang-kurang. 24 kurang 6 berarti 18 ya. 18 kurangi 16 berarti ini 2. Nah, ini juga 18 kurangi 5 berapa? Terus jadi seperti ini hasilnya. Nah, sekarang yang mana jalur kritis? Jalur kritis yang tidak ada selek, yang tidak ada seleknya, tidak ada selisih waktu antara early starting time dengan latest starting time. Nah, berarti yang di sini ini kan sama angkanya, berarti ini kejadian kritis ini, simpul kritis. Nah, ini kejadian kritis. Jalur kritisnya ini saya kasih tebal. Oh ya, waktu proyeknya 24 minggu. Seperti kita 24. Ini waktu normal, tidak ada percepatan.
Nah, apakah syarat percepatan proyek? Pertama, tersedia data tentang waktu normal, tadi waktu normal ya. Kemudian waktu cepat, crashnya, atau waktu lembur dari setiap kegiatan dalam proyek. Yang kedua, tersedia data tentang biaya normal dan biaya cepat, crashnya dari setiap kegiatan dalam proyek. Ketiga, ada perhitungan forward pass dan back pass untuk yang sudah diselesaikan dari jalur tertentu sudah diketahui. Kemudian harus tersedia biaya ekstra atau tambahan untuk jalur proyek. Jelas kalau kita lembur harus ada biaya lembur dong. Oke. Baik, untuk percepatan proyek kita menggunakan rumus. Itu adalah biaya relatif yang harus diketahui per unit waktu dari suatu kegiatan. Rumusnya adalah biaya crash atau biaya percepatan dikurangi dengan biaya normal dibagi dengan waktu normal dengan kurang dengan waktu crash. Prosedurnya adalah pilih kegiatan di internet kritis yang biaya relatif paling kecil dan lakukan percepatan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah lakukan forward pass dan backward pass lagi untuk mendapatkan lintasan yang kritis baru, maksudnya perhitungan waktu tercepat dan waktu terlambatnya. Kemudian ketiga adalah hitung lama proyek dan total biaya proyek, dan bila target belum tercapai, maksudnya target percepatan belum tercapai, kembali ke step satu lagi. Nah, ini contoh 4. Kejadian 1-2 itu waktu normalnya adalah 10, biaya normalnya adalah 500.000. Waktu crash atau percepatannya 1 minggu itu 10, berarti tetap ya tidak ada percepatan di sini, nilainya tetap. Kemudian kejadian 2-3 itu waktu normalnya 2 minggu, biaya normalnya 5 juta, dan waktu crashnya, jadi waktu crashnya itu sebesar jadi 1 minggu. Jadi dari 2 minggu jadi 1 minggu. Biaya crashnya, biaya percepatannya, sehingga total untuk percepatannya itu 6 juta. Kemudian kejadian 2-4 itu waktu normalnya 4 minggu, biaya normalnya 4 juta. Waktu crashnya dia menjadi 2 minggu dengan biaya crash totalnya menjadi 6.500.000. Nah, ini semua tentukan waktu prinsip proyek dan jalur kritisnya. Kemudian tentukan biaya yang dikeluarkan. Ketiga, apabila pihak pemberi pesanan, misalnya stakeholder, memberi pesanan dengan waktu penyelesaian selama 23 minggu dan denda keterlambatan sebesar 2.000 per minggu, tentukan apakah perusahaan akan mempercepat proyek tersebut. Nah, kenapa tidak ikut langsung? Nah, karena pihak manajer harus perhitungkan jangan sampai dia percepatan lebih besar pada biaya denda. Nah, kalau biaya percepatan lebih besar pada biaya denda, lebih baik perusahaan terlambat daripada dia mempercepat. Tetapi kalau lebih besar biaya denda daripada biaya percepatan, nah berarti mau tidak mau perusahaan harus mempercepat kegiatan tersebut. Dan soal kedua adalah apakah dengan percepatan tersebut merubah jalur kritis. Oke, ini saya langsung gambarkan. Ini gambaran network planningnya. Ini jalur 1-2, waktu dibutuhkan 10 minggu. Oke, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya. Oke, di sini kalau kita lihat kan tambah-tambah ya. Tambah datasnya, nanti hitung ke bawahnya. Backward pass-nya seperti ini jadinya. Oke, waktu proyeknya dia 25 minggu. Tadi pemberi pesanan pinginnya 23 minggu ya. Nah, ini jalur kritisnya adalah 1-2, 2-3 pas ke atas ya, 3-6, 6-7. Nah, ini biayanya, biaya crashnya ini 3-6, itu 8. Nah, ini perhitungan untuk biaya percepatan per minggunya, hitungnya berarti C6 ya, 1000 dikurangi 700 dibagi 8 kurangi 6, ini hasilnya jadi 150.
Ini dapat percepatan, biaya percepatannya per minggu. Nah, biaya percepatan yang dikeluarkan ada seluruh biaya normal yang dikeluarkan mesin percepatan. 13.700.000 apabila lakukan percepatan harus lakukan pada kritis 3-6 selama 2 minggu. Jadi biaya percepatannya adalah 150.000 dikali 2, 300.000. Denda untuk 2 minggunya 25 kurangi 23 minggu dikali 200 jadi 400.000. Jadi lebih baik perusahaan melakukan percepatan menjadi 23 minggu karena biaya dikeluarkan itu lebih rendah daripada denda. Nah, dengan percepatan menjadi 23 minggu, Jakriti tidak mengalami perubahan, yaitu 1 sampai 2, 3, 6, 7 seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Nah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.